Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas panel saya, yaitu proposal tentang implementasi algoritma Cummins, clustering, dan net bias classifier untuk klarifikasi diagnosa penyakit pada kucing. Nah, pendahuluan. Untuk latar belakang, di sini latar belakangnya itu memelihara binatang peliharaan sekarang telah menjadi gaya hidup. Jenis hewan peliharaan yang paling sering dipelihara yaitu kucing. Banyak masyarakat di dunia yang memelihara kucing, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, kucing ini merupakan hewan yang memiliki banyak kelebihan di berbagai negara maju. Kucing sudah banyak dipertandingkan dalam ajang cat show. Perawatan terhadap kucing merupakan hal yang paling terutama pada masalah kesehatan. Karenanya pemilik kucing harus segera tanggap apabila kucing mengalami gejala-gejala tidak sehat. Keterbatasan pemilik hewan peliharaan dalam mendiagnosis gejala penyakit dengan pola memiliki gejala yang sama di antara beberapa penyakit menjadi penyebab pemilik pemeliharaan mengalami kesulitan dalam melakukan diagnosa atau diagnosis. Oleh karena itu perlu adanya memang sistem yang dapat mendiagnosa penyakit sehingga pemilik peliharaan dapat segera mengetahui penyakitnya dan dapat segera ditangani oleh adanya sistem yang dapat mendiagnosa penyakit, sehingga pemilik peliharaan dapat segera mengetahui penyakit dan dapat segera ditangani. Nah, dengan adanya sistem klasifikasi dapat membantu mengolah data gejala penyakit dan memberikan keluaran sebagai informasi terkait diagnosa penyakit kucing. Nah, pada penelitian ini dapat memanfaatkan yaitu metode Cummins, clustering, dan net bias classifier untuk diagnosa penyakit pada kucing. Sebagai referensi untuk membantu dalam pengerjaan tugas final ini, sebelumnya telah ada penelitian terkait metode Cummins, clustering, dan net bias classifier yang dilakukan oleh Z Mudah dan kawan-kawan. Dalam penelitian ini, pendekatan Cummins dan net bias classifier dilakukan untuk melakukan deteksi intrusi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa KMNB atau Cummins dan net bias classifier ini secara signifikan meningkat akurasinya, tingkat deteksi dan false alarm sampai 99,6, 99,8 dan 0,5%. Nah, penelitian lainnya untuk kategorisasi penderita diabetes yang dilakukan oleh seseorang itu Pandeweswari dan kawan-kawan, di mana penelitiannya tersebut itu menyimpulkan bahwa integrasi clustering dan teknik klasifikasi membantu dalam mengidentifikasi dataset yang besar. Teknik ini memberikan hasil yang lebih akurat daripada teknik klasifikasi sederhana. Adapun penelitian yang diusulkan bahwa metode Cummins net bias dapat meningkatkan hasil klasifikasi pada data kanker payudara dengan melakukan modifikasi pada sentroid awal dengan FANG. Nah, untuk keakuratan metode yang diusulkan adalah 95% dan dapat mengurangi kesalahan sekitar 50%. Penelitian ini menyatakan bahwa metode Cummins dilakukan pengelompokan data
Kemudian hasilnya mungkin dicari peluangnya dengan menggunakan naive Bayes. Nah, penelitian ini membuktikan penggunaan Cummins dan naive Bayes pada dataset kanker payudara memberikan akurasi tertinggi sebesar 97,72% dan akurasi terendah yaitu 96,02%. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sistem mendiagnosa penyakit pada kucing. Kemudian yang kedua, bagaimana mengklarifikasi penyakit pada kucing. Ini untuk rumusan masalah. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini dibuat yaitu yang pertama, merancang sistem diagnosis penyakit pada kucing. Kemudian yang kedua, membuat sistem yang dapat mengklarifikasi penyakit pada kucing. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat kegiatan. Untuk manfaat kegiatan ini, di mana kegiatan ini menjadi pendukung dan memudahkan masyarakat memelihara kucing dalam merawat dan menjaga kesehatan pada kucing. Karena dengan adanya sistem diagnosa dan klarifikasi penyakit pada kucing ini, membuat para pemelihara kucing jadi merasa tenang dan aman terhadap gejala-gejala penyakit pada kucing. Kemudian selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu ada klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan di mana kita melakukan prediksi label suatu kelas untuk titik berlabel yang diberikan. Adapun pendapat lain mengenai classification ini yaitu metode yang sering digunakan adalah konsep data mining untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Klasifikasi ini melakukan pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan dan mencirikan konsep atau kelas data untuk kepentingan tertentu, yaitu menempatkan instance atau objek-objek baru. Kemudian yang kedua, Cummins clustering dan naive Bayes classifier. Terdapat dua contohnya, yaitu yang pertama Cummins clustering. Dasar algoritma Cummins dapat dilihat pada sebuah persamaan yang telah dibuat, yaitu persamaan 1. Yang pertama itu adalah diberikan nilai K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kemudian yang kedua, bangkitkan kaca centroidah titik pusat klaster awal secara random. Kemudian yang ketiga, menghitung jarak setiap data ke masing-masing pusat klaster. Kemudian yang keempat, kelompokkan setiap data berdasarkan jarak terdekat antara data dengan pusatnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentukan posisi pusat klaster baru dengan cara menghitung nilai dengan pusatnya. Cara menghitung nilainya itu dengan rata-rata dari rata-rata yang ada pada pusat klaster yang sama. Kemudian yang kedua itu naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier ini merupakan salah satu metode klasifikasi berdasarkan konsep teorema Bayes dan memiliki ciri utama yaitu NBC yang memiliki asumsi sangat kuat atau naif. Kemudian yang ketiga, KMNB, Cummins naive Bayes. Cummins naive Bayes ini terbentuk dari kombinasi teknik clustering dan klasifikasi. Metode clustering Cummins digunakan untuk pengelompokan data berdasarkan kategorinya. Selanjutnya untuk data yang belum dikategorikan ke dalam pengelompokan akan diklasifikasi dalam kategori yang ada menggunakan klasifikasi naive Bayes. Dalam hal ini data yang belum termasuk dalam cluster dengan algoritma Cummins akan diklasifikasikan menggunakan algoritma naive Bayes.
Untuk prosedur yang digunakan dalam pengklasifikasian data dapat dilihat dapat dilakukan dengan cara pertama memasukkan datasheet, kemudian yang kedua mengelompokkan data dengan kamis dan kembali dengan hasil kategori tertentu atau belum masuk klaster kategori tertentu. Kemudian yang ketiga, jika hasil adalah dari kategori tertentu, maka keluaran adalah kategori tersebut. Jika hasil mungkin, maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat, data yang belum masuk klaster kategori tertentu akan diklasifikasikan dengan naive Bayes. Kemudian yang keempat, penyakit pada kucing. Macam-macam penyakit pada kucing yang biasa menjangkit kucing adalah skabies, gastritis, helminthiosis, rhinitis, dermatitis, dermapitosis, otitis, dan enteritis. Next. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Nah, secara umum sistem yang dibuat menampilkan hasil keluaran dari metode Cummins naive Bayes berupa penyakit. Itu proses klarifikasi yang dilakukan, yaitu user menginput datasheet dari lokasi penyimpanan data. Nah, proses selanjutnya adalah perhitungan metode Cummins clustering, kemudian metode naive Bayes classifier. Nah, adapun parameter kelas yang digunakan pada perhitungan ini yaitu dengan 8 kelas. 8 kelas penyakit kucing yaitu skabies, gastritis, helminthiosis, rhinitis, dermapitosis, dermatitis, enteritis, otitis, dan kelas mungkin serta menggunakan 32 gejala penyakit. Yang pertama itu clustering data dengan Cummins. Prinsip dari proses pengelompokan dengan menggunakan Cummins pada penelitian ini adalah membentuk sebanyak 9 cluster. Proses ini dijabarkan dengan cara yang pertama memasukkan berupa data gejala penyakit kucing. Kemudian yang kedua menentukan nilai K. Kemudian yang ketiga membangkitkan pusat cluster secara acak. Kemudian yang keempat melakukan perhitungan untuk jarak setiap data pada masing-masing pusat cluster. Yang kelima melakukan update cluster, yaitu memasukkan data ke dalam kelompok dengan jarak minimum ke pusat cluster berdasarkan jarak setiap data pada masing-masing pusat cluster. Dan yang terakhir itu melakukan iterasi jika sudah periksa pusat cluster apakah berubah. Jika berubah akan kembali ke langkah 4. Jika tidak ada perubahan, maka proses pengklasteran itu selesai. Kemudian yang kedua, klasifikasi data dengan naive Bayes. Pada proses ini, sistem akan melakukan klasifikasi menggunakan metode naive Bayes. Yang pertama, itu proses tahapannya adalah satu, memasukkan data latih. Kemudian yang kedua, melakukan perhitungan nilai prior probability dari setiap kelas untuk satu atribut data gejala penyakit kucing. Kemudian yang ketiga, melakukan probabilitas setiap atribut untuk semua kelas. Kemudian yang keempat, melakukan perhitungan nilai likelihood untuk setiap kelas. Yang terakhir yaitu mencari nilai maksimal untuk mencari kelas data. Untuk alur proses naive Bayes dapat caranya itu seperti untuk flowchartnya itu bisa kita gambarkan bahwasanya pertama itu kita mulai data hasil Cummins, kemudian garis hitung nilai prior probability tiap atribut, kemudian hitung nilai likelihood untuk setiap kelas, kemudian mencari nilai maksimal, lalu data terklarifikasi, kemudian selesai. Itu untuk flowchartnya.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu pengujian. Nah, terdapat dua cara pengujian, yaitu yang pertama penentuan data latih dan data uji. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini adalah 200 datasheet berisikan gejala penyakit kucing dan disimpan dalam format teks. Pengujian untuk metode Cummins konvensional dan metode gabungan Cummins dan Naif Bayes menggunakan data dan persentase datasheet yang tetap dalam setiap kali percobaan. Nah, pada penelitian ini datasheet diambil sebanyak 60%, 70% dan 80% data latih dan jumlah data uji yang sama, yaitu 20%. Kemudian yang kedua itu perbandingan hasil akurasi antara metode gabungan Cummins dan Naif Bayes dengan metode Cummins konvensional. Perbandingan hasil akurasi dari metode gabungan Cummins konvensional dengan metode Cummins dan Naif Bayes ini bertujuan untuk mengetahui metode manakah yang menghasilkan akurasi tertinggi. Pengujian terhadap metode Cummins konvensional dan metode Cummins Naif Bayes akan dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Hasil akurasi akhir Naif Bayes akhir yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem adalah hasil rata-rata dari akurasi 5 kali percobaan yang telah dilakukan. Sini kemudian terdapat selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil uji coba terhadap Cummins konvensional. Nilai akurasi dari metode Cummins konvensional dengan percobaan ini, percobaan 1 sampai 5 dapat kita jelaskan bahwa sistem yang dibangun menggunakan Cummins konvensional dengan data latih 80% dari datasheet dapat menghasilkan akurasi 75,625% setelah dilakukan 5 kali percobaan. Rata-rata akurasi uji dengan alat latih 80% dari datasheet adalah 68,42%. Kemudian dengan data latih 70% dapat menghasilkan akurasi hingga 79,285%. Rata-rata akurasi uji dengan data latih 70% dari datasheet adalah 70,8566%. Selanjutnya adalah percobaan dengan data latih 60% dari datasheet dapat menghasilkan akurasi hingga 79,16% dengan rata-rata akurasi uji adalah 71,379%. Kemudian yang kedua yaitu hasil uji coba terhadap Cummins Naif Bayes atau KMNB. Hasil pengujian metode gabungan Cummins Naif Bayes dengan percobaan 1 sampai 5 di mana pada proposal yang saya buat itu saya sudah membuat tabel di mana di situ terdapat saya menunjukkan hasil akurasi Cummins Naif Bayes dengan data latih 80% dari datasheet dan 20% data uji coba, di mana menghasilkan akurasi hingga 94%. Setelah dilakukan 5 kali percobaan, rata-rata akurasi uji coba adalah 90%. Kemudian selanjutnya dengan data latih 70% dari datasheet dapat menghasilkan akurasi hingga 92,142%. Dengan rata-rata akurasi uji adalah 89,8566%. Kemudian percobaan dengan data 60% menghasilkan akurasi hingga 91,66%. Dengan rata-rata akurasi uji adalah 87,966%. Kemudian yang ketiga analisis hasil pengujian metode Cummins Naif Bayes atau KMNB dan metode Cummins konvensional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah perbandingan data terhadap akurasi. Analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi algoritma KMNB untuk mendeteksi gejala-gejala penyakit pada kucing. Pengujian metode KMNB ini dari metode Cummins konvensional ini dapat dilihat dari tabel di proposal yang saya buat, di mana diketahui jika
akurasi sistem yang dibangun menggunakan metode KMNB memiliki rata-rata akurasi terbaik ketika sistem dijalankan menggunakan data latih sebanyak 80% dari datasheet dan data uji sebanyak 20%. Nah, rata-rata akurasi terbesar yang bisa diraih sistem adalah 90%. Untuk akurasi tertinggi yang dicapai pada data latih sebanyak 80% dari datasheet. 80% dari datasheet menunjukkan jika semakin banyak data latih yang digunakan akan semakin besar akurasi sistem. Nah, hal ini berkaitan dengan proses pelatihan pada algoritma Naive Bayes. Semakin banyak data yang digunakan untuk pelatihan, maka semakin besar akurasi sistem yang dihasilkan. Nah, pada pengujian Cummins konvensional dapat diketahui jika rata-rata akurasi terbaik didapatkan ketika sistem dijalankan menggunakan 60% data input. Nah, rata-rata akurasi terbesar yang bisa diraih sistem adalah 71,379%. Nah, akurasi tertinggi yang dicapai pada data input sebanyak 60% dari datasheet menunjukkan jika semakin sedikit data yang dikelompokkan maka semakin tinggi nilai akurasi. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kemungkinan data yang memiliki gejala serupa tapi memiliki kelas berbeda semakin besar jika datasheet yang digunakan semakin banyak. Nah, kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian implementasi metode Cummins dan Naive Bayes untuk klasifikasi gejala penyakit kucing dapat diambil kesimpulan. Itu yang pertama, metode Cummins dan Naive Bayes dapat diimplementasikan untuk mengklasifikasi gejala penyakit kucing. Dalam penelitian ini, algoritma Cummins akan membagi dataset menjadi 9 klaster, yaitu seperti pada penyakitnya tadi itu skabies, itu dan sebagainya. Nah, data mungkin kemudian akan diproses menggunakan algoritma Naive Bayes sehingga hasil keluaran akhir sistem hanya terdiri dari 8 kelas data. Itu skabies, otoritis, helminthiasis, dermatitis, dermatopitosis, gastritis, dan enteritis. Yang kedua, pengujian dengan variasi data latih 60%, 70%, dan 80%. Dari datasheet menunjukkan jika metode gabungan Cummins dan Naive Bayes KMNB mampu menghasilkan akurasi lebih baik dibandingkan Cummins konvensional. Nah, Cummins konvensional menghasilkan rata-rata akurasi terbaik sebesar 71,379% dengan nilai rata-rata akurasi 68,425%. Metode gabungan Cummins dan Naive Bayes mampu menghasilkan rata-rata akurasi terbaik sebesar 90%. Nilai rata-rata akurasi KMNB adalah 87,996%. Hal ini menunjukkan jika semakin banyak data latih yang digunakan, maka semakin besar akurasi yang dihasilkan sistem. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada tugas panel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.